Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apakah masih ada yang ragu tentang penggunaan present perfect tense ini? Atau bahkan masih bingung, apa sih bedanya present perfect dengan kalimat simple past tense? Soalnya, simple past tense juga menggambarkan di masa lampau, ya kan? Present perfect juga menceritakan peristiwa di masa lampau. Di mana letak bedanya? Apakah adik-adik semua pernah mempunyai pertanyaan seperti itu, keraguan seperti itu? Oke, jangan khawatir. Di sini akan kakak jelaskan ya secara rinci atau secara detail konteks penggunaan present perfect, kemudian apa sih perbedaannya dengan kalimat simple past tense. Nah, caranya gampang. Mari kita analisa beberapa kalimat yang ada di sini ya. Kalimat pertama, kita masuk kalimat pertama. They have moved, ya. Mereka sudah, ya. Have itu berarti telah atau sudah, atau has juga berarti telah atau sudah, tergantung subjek yang kita gunakan. Memang begitu bahasa Inggris itu. Beda subjeknya, beda pula bahasa Inggrisnya ya. Oke, tapi jangan pusing. Kalau subjeknya I, you, they, maka kita pakai have. I have, you have, we have, they have. Saya telah, kamu telah, kita telah, mereka telah, gitu ya. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai has. Artinya juga telah. Dia telah, he has. Dia perempuan telah, she has. Dia telah, dia untuk selain manusia telah, it has. Cocokkan saja dengan subjeknya. Oke, they have moved. Mereka sudah pindah. Moved merupakan kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga. Artinya, untuk membuat kalimat present perfect, kita menggunakan kata kerja ketiga. Move, kata kerja ketiga dari kata, cerdas. Kata move, tanpa D ya, tanpa ED. Oke, mereka sudah pindah atau mereka telah pindah ke apartemen baru. Pertanyaannya kapan? Ya, unspecified time. Waktunya nggak spesifik, nggak jelas kapannya. Pokoknya mereka sudah pindah. Before now. Sebelum mereka ngomong, sebelum sekarang mereka sudah pindah. Itu intinya. Kapan? Unspecified time. Waktunya nggak jelas. Berbeda banget loh dengan kalimat simple past tense. Kalau kalimatnya berbunyi, mereka pindah minggu lalu. Nggak bisa. Kalimat present perfect itu kalimat simple past tense. Si kalimat simple past tense, waktunya jelas, spesifik kapan. Walaupun kita terjemah ada kata telahnya mungkin ya di bahasa Indonesia, misalnya kalian katakan mereka telah pindah kemarin, nggak bisa, bukan kalimat present perfect itu kalimat simple past tense, walaupun secara translation, secara terjemahan kita mengatakan telah. Jadi di sini kita tidak semena-mena, tidak semata-mata hanya menterjemah, tapi lihat konteks penggunaannya. Oke, kalau waktunya nggak spesifik ya gunakan kalimat present perfect gitu ya. Oke, walaupun kalimatnya seperti tadi. Ya, they have moved into a new apartment. Mereka udah pindah ke apartemen baru. Kapan? Ya, nggak jelas. Pokoknya mereka sudah pindah sebelum sekarang. Sebelum saya ngomong ini, sebelum kakak ngomong. Oke, seperti itu. Atau contoh yang lain lebih sederhana, ketika Mister katakan, ada kawan-kawan yang ngajak Mister makan, makan yuk. Mister katakan, oh, I have eaten. Saya sudah makan. Kapan? Pokoknya saya sudah makan. Oke, sebelum dia ngomong itu, sebelum dia ngajak makan itu, saya sudah makan. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kata kuncinya pertama unspecified time, before now, sebelum sekarang. Oke. Kemudian kalimat kedua kita perhatikan, I have never. Saya sudah tidak pernah. Maka rancu ya artinya ya, berarti bahasa enaknya I have never seen snow. Saya belum pernah melihat, oke? Saya sudah tidak pernah, atau saya belum pernah melihat snow, salju. Artinya sampai sekarang saya nggak pernah lihat salju, ya. Before now, sampai sekarang saya nggak pernah lihat salju, ya. Waktunya kan nggak spesifik ini, waktunya nggak spesifik. Pokoknya saya belum pernah melihat salju. I have never seen snow. Seen adalah kata kerja ketiga dari bagus. Dari see, melihat ya. Saya belum pernah melihat salju. Oke, kalau kalian mau bilang saya belum pernah makan pizza, berarti ya udah I have never makan, kata kerjanya apa? Kata kerja tiganya eat and eaten. Eaten berarti I have never eaten pizza. Artinya sampai sekarang saya belum pernah makan pizza. Saya belum pernah jumpa dia, berarti I have never met her. Pokoknya sampai sekarang saya belum pernah jumpa dia. Itu konteks kalimat present perfect yang pertama. Waktunya nggak spesifik. Berbeda banget dengan kalimat simple past tense ya. Waktunya jelas kapan. Misalnya, saya melihat snow kemarin. Berarti itu kalimatnya past tense. Walaupun bahasa Indonesia kita terjemah seperti ini. Kemarin saya telah melihat snow, salju. Nggak bisa. Dia tetap kalimatnya past tense. Walaupun ada kata telah atau sudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita lihat konteks penggunaan present perfect yang kedua. We have had, berarti kami telah, kita menggunakan have, kami telah had
Had adalah kata kerja ketiga dari, yes, very good, dari kata have, ya. Kata kerja ketiga dari have, ke had. Kami telah mempunyai atau kami telah mengadakan, kami telah mengalami, kami telah melakukan 4 tests, 4 kali tes, ya. So far this semester. Artinya selama semester ini udah 4 kali. Mister, atau di sini subjeknya kami, ya, kami selama semester ini udah 4 kali loh melakukan ujian. Artinya di sini ada repetition, ada berulang-ulang. Ya, perbuatan yang kita lakukan berulang-ulang sebelum sekarang, gitu ya. Pokoknya sebelum Mister ngomong ini, pokoknya udah 4 kali melakukan ujian semester, gitu ya. I have met, saya sudah met, bertemu. Met adalah kata kerja ketiga dari meet, very good. Saya sudah bertemu many people, banyak orang. Ya, kapan? Since I came here, semenjak saya datang ke sini. Ya, berulang-ulang. Semenjak saya datang ke sini, saya udah banyak banget loh nengok orang. Udah banyak kali saya melihat orang-orang di sekitar di sini. Udah banyak saya melihatnya. Repetition, ada perbuatan atau sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Before, now, sebelum sekarang. Sebelum, contohnya, ya, sebelum saya ngomong, saya sudah melihat banyak orang. Semenjak kapan? Semenjak saya tinggal di sini. Oke, itu konteks kalimat present perfect yang kedua. Oke, nampak ya? Agak berbeda sedikit ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh yang berikutnya, konteks berikutnya. Perhatikan. I have been. Oke, I have been. Kenapa kita menggunakan kata kerja ketiga been? Ya, been ini termasuk kata kerja kalau dalam konteks bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita bawa ke bahasa Indonesia, dia bukan kata kerja, nggak ada artinya. Dia termasuk kepada to be. To be itu dalam bahasa Inggris termasuk kepada kata kerja. Oke, kenapa di sini kita menggunakan been? Been ini adalah kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari I, berarti kayak am, was, been, atau are, were, been. Itu kata kerja ketiganya. Been ini adalah kata kerja ketiga. Kenapa kita menggunakan been? Karena predikat di sini adalah here. Di sini nggak ada kata kerjanya. Di sini bukan kata kerja, maka kata kerjanya di been sini. Been ini kata kerjanya. I have been here. Saya sudah di sini. Been here. Been-nya ini yang kata kerjanya, ya. Saya sudah di sini since, semenjak 7 o'clock, semenjak jam 7. Artinya, oke. Semenjak jam 7 tadi saya sudah di sini. Jam 7 tadi saya di sini sampai sekarang saya masih di sini. Began in the past, dia sudah mulai di akhir. Dia sudah mulai di masa lampau, and continues to the present, dan masih berlanjut sekarang. Artinya sudah dilakukan di masa lampau sampai sekarang masih berlangsung itu barangnya. Oke. I have been here since 7 o'clock. Saya sudah di sini selama semenjak jam 7 tadi sampai sekarang masih di sini. Jam 7 tadi sudah di sini. Oke, itu konteks yang ketiga. Sama halnya dengan they have, mereka sudah lived. Ya, lived kata kerja ketiga dari live, ya, tanpa ed, tanpa d, ya. Mereka sudah tinggal di sini for many years, selama bertahun-tahun, selama banyak tahun. Artinya dari dulu sampai sekarang mereka masih tinggal di sini sudah bertahun-tahun. Itu konteks kalimat present perfect tense yang ketiga. Oke, jadi bagaimana adik-adik semua? Insya Allah kira-kira bisa dipahami dengan baik konteks penggunaannya dan sudah bisa membedakannya dengan kalimat simple past tense. Ya, yang jelas perbedaan yang mencolok adalah pada kalimat simple past tense waktunya itu spesifik. Sementara pada kalimat present perfect itu waktunya nggak spesifik. Kapan saja digunakan? Pertama, kalau suatu itu dilakukan di masa lampau atau terjadi di masa lampau atau tapi waktunya tidak spesifik. Atau konteks yang kedua, ya, perbuatan yang terjadi berulang-ulang, ya, kegiatan terjadi berulang-ulang sebelum sekarang. Misalnya, saya sudah makan 3 kali. Saya sudah makan sebanyak 3 kali kata Mister sekarang. Berarti I have eaten for 3 times. Artinya berulang-ulang. Sampai sebelum saya ngomong ini udah 3 kali Mister makan. Gitu konteks kalimatnya. Ketiga, dia sudah dilakukan di masa lampau dan sampai sekarang dia masih berlangsung. Oke, seperti itu. Sesuai dengan namanya present perfect. Artinya sempurna. Present, sekarang. Ya, sebelum saat ini dia sudah sempurna. Perbuatan itu sudah sempurna dilakukan, sudah sempurna terjadinya sebelum sekarang ini. Gitu. Oke, kira-kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Oke, itu konteks penggunaan present perfect tense. Kemudian bagaimana struktur kalimatnya? Silakan adik-adik perhatikan lagi.
Ya, kita menggunakan have atau has tergantung kepada subjeknya, kemudian kita menggunakan kata kerja ketiga. Itu kata kuncinya. Bagaimana untuk membentuk kalimat negatif, yes no question, atau ada information question seperti what, who, where? Ya, sama logikanya dengan tenses-tenses yang lain yang sudah kakak jelaskan pada video-video sebelumnya. Oke, kalau ingin membuat kalimat negatif, tambahkan saja kata not, kan gitu ya. Tambahkan saja kata not. Kapan? Setelah kata bantunya. Di sini mana kata bantunya? Have. Have adalah kata bantunya. Maka kalau belum, they have, mereka telah. Kalau mereka belum, they have not, mereka belum. Kalau di sini agak beda ya, have never, belum pernah, ada kata pernahnya. Have never, belum pernah. Tapi kalau belum saja, have not, atau disingkat dengan haven't. Seperti itu ya. They haven't moved into a new apartment. Mereka belum pindah ke apartemen baru. Artinya sampai sekarang mereka belum pindah. Waktunya nggak spesifik. Oke, seperti itu. Bagaimana cara merubah ke dalam bentuk kalimat yes no question? Ya sama dengan materi sebelumnya. Kita taruh kata bantunya itu di awal. Misalnya kamu sudah makan. Kamu sudah makan, kamu sudah makan. Berarti have-nya itu taruh di awal. Berarti have you. Sudahkah kamu? Apakah kamu sudah? Have you? Masukkan verb tiganya. Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Begitu aja logikanya. Oke. Bagaimana kalau dalam kalimat itu ada kalimat tanyanya? Misalnya, apa yang sudah kamu makan? Kamu sudah memakan apa aja? Apa aja yang telah kamu makan? Gitu kan? Ya udah, apa bahasa Inggrisnya what? Ya kan? Apa bahasa Inggrisnya what? Apa yang telah kamu makan? Berarti what have. Kata bantu, kata tanya, masukkan kata bantu, baru subjeknya, baru predikatnya. Kan kayak gitu. Semua kalimat kan seperti itu ya, yang sudah kita pelajari. Jadi, what have you eaten? Apa yang sudah kamu makan? Oke, logikanya tetap sama dengan tenses-tenses yang lain. Yang buat kalimat negatif, tambahkan not setelah kata bantunya. Membuat kalimat bertanya, yes no question, taruh kata bantunya di awal. Oke, sudahkah kamu? Have you? Sudahkah kita? Have we? Sudahkah mereka? Have they? Apakah dia sudah? Has she? Jadi apakah dia sudah tuh banyak bahasa Inggrisnya kan? Apakah tuh banyak bahasa Inggrisnya kan? Oke. Apakah dia perempuan sudah? Has she? Gitu. Ya, seperti itu logikanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetapi kalau adik-adik juga belum paham, that's okay, no problem, don't worry. Di sini kan sudah kakak sampaikan, kita menyediakan fasilitas khusus. Ya, silakan tanyakan langsung melalui Instagram kakak di sini, ataupun bisa juga chat kakak melalui WA di sini. Di sana kita bisa komunikasikan, ya kita bisa tanya jawab di sana. Ya, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Baik, adik-adik semua, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Silakan di subscribe jika adik-adik semua merasa video kakak ini bisa membantu. Ya, dan share juga kepada teman-temannya pastinya. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.